wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita siang hari ini. Kita bisa menikmati jamuan Allah, lebih-lebih kita bisa diberikan kemudahan dengan rahmat Allah bisa sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Nah, tidak semua mendapatkan kenikmatan itu ya. Ada yang masih di jalan, ada yang sakit, ada yang dipanggil Allah meninggal dunia, banyak hal. Tetapi meskipun kelihatannya rutinitas, padahal itu adalah pemberian Allah yang luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan tidak sama dengan yang kemarin. Artinya kemarin tentang doa-doa, tapi sedikit saya kaitkan dengan doa seorang ibu atau kemuliaan seorang ibu, kemuliaan seorang wanita ya, yang mungkin juga perlu kita dalami. Bagaimana seorang ibu atau seorang wanita yang dahulu ya hanya sebagai objek, zaman jahiliyah adalah sebagai objek pemuas nafsu ya. Tapi begitu Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitu dimuliakan ya peranannya, bagaimana posisi beliau ini sebagai wanita, kemudian juga sekaligus sebagai seorang ibu. Bahkan data juga kadang mencengangkan, sebagai seorang istri itu ternyata data saya ambil dari Kemenak begitu, perceraian itu ternyata banyak tuntutannya juga dari istri, istilahnya gugat cerai. Nah, gugat cerai itu kasusnya ada, kalau perceraian ada 300 dalam kurun waktu 2022, itu yang 3000 itu gugat cerai. Nah, permasalahan adalah di salah satunya adalah bisa jadi suami tidak memuliakan istri, nah, gitu. Bisa jadi karena ekonomi atau yang lain, atau berbuat yang buruk terhadap istrinya sehingga istrinya tadi minta dicerai itu. Bukan suami menceraikan, tapi ternyata istri minta diceraikan saja gitu. Nah, ternyata kasus ini banyak gitu. Jadi menjadi pelajaran juga mungkin bagi para suami tidak memuliakan ya, tidak memanjakan istri ya, itu bisa jadi. Yang kedua, sisi lain adalah wanita tadi sebagai seorang ibu yang harus dimuliakan gitu. Ini menjadi perhatian kita. Ternyata kondisi di real di lapangan ya, para wanita sebagai istri tadi itu ya belum bisa ya termuliakan oleh suaminya gitu. Kemudian sisi lain, mestinya seorang wanita sebagai istri tadi menjadi ibu dari anak-anak itu harus dimuliakan. Tapi ternyata juga ada seorang anak yang ya, berbuat jahat kepada ibunya ya. Contoh kemarin saya sampaikan di Jawa Timur itu sampai ibu itu sedang sholat kemudian ditendang gitu kan, sehingga muncul azabnya. Itu kakinya sampai kemudian langsung bengkak, hitam, dan kesakitan karena panasnya. Nah, itu. Jadi Allah turunkan ya azabnya gitu. Nah, ketika kita melihat satu kejadian juga pada era Nabi, era sahabat, ini juga tentang wanita. Jadi ada dua orang laki
Ini nanti saya akan cerita tentang bagaimana orang itu bisa sampai mulia untuk bisa meminta seorang ibu. Jadi si A ini pengen menikahi si wanita ini, kemudian ditolak. Kemudian ada laki lain juga ingin menikahinya. Nah kemudian yang kedua ini yang diterima gitu. Yang diterima kemudian dinikah. Nah yang pertama tadi itu membunuh kepada wanita ini gitu. Ya karena mungkin cintanya ditolak gitu ya, cintanya ditolak ya, kemudian dia tidak terima karena pengen menikahi, malah itu diterima begitu. Tapi tidak ada sejarah sebenarnya tentang apa dia menolak itu ya. Bisa juga karena mungkin beberapa faktor ya. Kalau menikah itu kan bisa nasabnya, kemudian kebagusan atau cantiknya, kemudian harta dan sebagainya, atau agamanya kan. Nah ketika dibunuh dia tuh pengen bertobat ya gitu, bertobat kemudian ditanya, kamu punya orang tua, punya ibu enggak gitu. Kemudian ibunya sudah meninggal juga ya. Kemudian ditanyakan kenapa ketika mau tobat ditanyakan ibunya juga ya. Ternyata di situ bisa jadi dengan tobat kemudian dia mohon doa kepada ibunya, itu diterima Allah. Dari sini begitu mulianya sebenarnya seorang ibu itu, maksudnya begitu, mulianya seorang ibu ya. Nah kalau mulia seorang ibu itu berarti nanti doanya diharapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Jadi saya ulang, ternyata kemuliaan seorang ibu kenapa bisa mulia? Ada 3 ya. Satu adalah karena beliau ini adalah mengandung ya seorang anak dari suaminya ya. Mengandung kan rekoso banget Bapak Ibu sekalian ya. 9 bulan gitu ya mengandungnya. Kemudian kedua ada melahirkannya ya. Betapa luar biasa mengandung, melahirkan itu. Bahkan kami di rumah sakit sering menjumpai ya, anaknya sehat tetapi ibunya meninggal ya, banyak itu juga. Istilah kita adalah toh nyowo gitu ya, toh nyowo ya. Dan itu dilakukan seorang ibu supaya anaknya itu lahir selamat meskipun aku meninggal. Kemudian yang ketiga kemudian adalah menyusui ya. Ini adalah salah satu ulama berpendapat gitu, ada 3 ini kenapa wanita itu juga dimuliakan. Di samping tadi Islam hadir untuk menyelamatkan martabat wanita, tapi didalami lagi ya, karena ada 3 hal ini juga bisa menjadi mulia. Mungkin bapak-bapak kalau tawani gitu ya tidak sanggup itu ya. Tapi memang kodratnya wanita ya mengandung, melahirkan dan menyusui gitu. Dan itu tidak hanya sekali Bapak Ibu ya. Yang namanya melahirkan jadi bisa berkali-kali ya. Ya gitu. Bahkan tiap tahun ada tuh melahirkan, tiap tahun gitu. Ada. Sampai 11 anak, ada sampai 15 anak tuh ada. Saya juga pernah ketemu ya, ketika salah satu keluarga yang meninggal, ini berapa ini putranya nih? Waktu itu 20 Pak. Wah, 20 kan sangat-sangat banyak sekali itu. Nah gitu. Sehingga disinilah bahwa seorang ibu itu adalah mulia. Bahkan juga kita sering pesan, karena saking mulianya menjadi ibu jangan sembrono juga mengeluarkan kata-kata, karena itu menjadi doa gitu. Nah untuk sebagai dasarnya adalah saya bacakan, ya Rasulullah man abarru gitu ya. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berak aku perlakukan dengan baik? Man abarru gitu ya. Qala ya, Nabi menjawab ummuka, yaitu ibumu gitu. Kultu, kemudian dia tanya lagi, man abarru, siapa lagi gitu, yang saya harus berbaik? Qala ummuka, ibumu ya. Kemudian kultu, siapa lagi? Man abarru, siapa yang harus aku lakukan perlakuan dengan baik? Ternyata ummuka, sampai 3 kali gitu. Kemudian kultu man abarru, baru yang keempat tadi qala
abaka, baru bapakmu gitu. Nah. Kemudian summa al-aqrab fal aqrab. Jadi ternyata Islam lewat Nabi kita memberikan tata caranya untuk memuliakan kepada satu ibu sampai 3 kali. Itu berarti saking mulianya seorang ibu ini. Kemudian ini kan baru bapak, ya. Kemudian bapak adalah sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab tadi menafkahi. Bahkan Ustadz Danusiri sampai memberikan beberapa item indikator dosa lelaki kepada istrinya itu sangat banyak sekali, karena ada sampai 30 gitu. Nah, ditulis oleh beliau itu, ya, supaya sebagai suami tadi hati-hati kepada istrinya, maksudnya begitu Pak. Karena data tadi gugat cerai itu ternyata banyak dari istri, ya, gitu. Jangan-jangan dosa-dosa suami tadi banyak kepada istri itu kan banyak sekali sehingga menuntut dia menjadi cerai gitu. Nah, kemudian setelah ibunya, kemudian bapaknya, baru kerabat yang paling dekat, ya. Itulah tata cara kita memuliakan, kita berperilaku beradab ya gitu ya. Itu supaya kita tahu posisi-posisinya gitu. Bukan berarti mengentengkannya, tidak, tetapi ibu ini harus diangkat derajatnya, ya, yang mulia. Kemudian kebalikannya, menjadi seorang ibu jangan mudah juga tadi mengeluarkan kalimat-kalimat untuk anaknya sehingga menjadi doa. Misalkan anaknya beler, anaknya mungkin kemudian kalimatnya keluar, bocah kok budumen misalkan, bocah kok nakal men gitu dah. Itu jangan sampai dikeluarkan, ya. Kita tahu ada seorang anak yang luar biasa, ya. Dan mungkin Bapak Ibu tahu Uwais Al-Qarni itu kan, bagaimana beliau itu memuliakan seorang ibu sehingga dari Yaman digendong, ya, sampai ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah, gara-gara memang ibunya menyampaikan aku kajekno gitu. Kemudian beliau berlatih dari memelihara, ya, kambing kecil digendong terus, ya, ke perkebunan sampai akhirnya besar. Ternyata di balik itu beliau pengen menghajikan ibunya dengan cara digendong, ya. Dari Yaman ke Mekah kan berapa ratus kilo, tapi beliau, sehingga akhirnya pun Uwais Al-Qarni menjadi doanya tidak ditolak oleh Allah. Sehingga sahabat Umar itu sampai besok kalau mau minta doa, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni ini, karena juga seorang anak yang memuliakan ibunya sehingga doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah antara anak, ya, yang memuliakan ibunya, itu harapannya doanya juga dikabulkan, ya, oleh Allah, karena nanti ibunya akan mendoakan. Begitu sebaliknya, ibu yang kita muliakan tentu kita harapkan doanya gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu masih punya orang tua, ya, atau ya pun juga sudah melihat, tetap didoakan tiap hari, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, cara itulah kita memuliakan kepada ibu kita, kepada bapak kita, dengan cara mendoakan. Kemudian kalau masih hidup, kita terus doakan selalu diberikan hidayah oleh Allah agar dekat kepada Allah, sehingga nanti dengan dekat kepada Allah itu doa dari mereka itu luar biasa, dan itu mengantarkan kita sebagai anak-anaknya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada, ya, kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Itulah sekilas bagaimana kita harus memuliakan seorang ibu, dan juga sekaligus kita menjadi anak yang berperilaku baik kepada orang tua kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.